Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Pati. Hi Besti, how are you today? I hope you all are always happy, healthy, and great in this holy month. Gimana nih puasanya? Lancar-lancar semuanya kah? Semoga untuk teman-teman yang sedang melaksanakan puasa diberikan kelancaran sampai akhir nanti ya. Nah, in this video, we are going to have a discussion about pembahasan soal tryout assessment sumatif akhir jenjang Bahasa Inggris tahun 2023, Part 1. Puasa-puasa gini diajakin bahas soal, kenapa tidak? Nah, starting from number 1, kita mulai dari nomor 1. Disajikan sebuah dialog transaksional tentang ungkapan jati diri, siswa dapat menentukan rincian informasi dengan benar. Why does Sabrina come to Nirina's house? Kenapa sih Sabrina ini datang ke rumahnya Nirina? The answer is, jawabannya adalah C. Because Nirina invites her to come in her Thanksgiving party. Karena Nirina itu ngundang si Sabrina agar datang ke pesta Thanksgiving-nya. This answer can be found from this one. Bisa ditemukan di sini. Thank you so much for coming to our Thanksgiving party. Terima kasih atas kedatanganmu pada pesta Thanksgiving kami. So the answer is C. Disajikan sebuah dialog transaksional yang sama, siswa dapat menentukan tujuan penulisan dialog dengan benar. The underline utterance is expression of, kita lihat dulu, underline berarti yang di garis bawah ya. Yang di garis bawah di sini cuma ada satu, yaitu ini. Nah, kalimat ini tuh menyatakan ungkapan apa sih? Hi sister, I'm Margaret. Hai mbak, gitu ya. Namaku adalah Margaret. The answer is A. Introduction of oneself. Perkenalan dari seorang diri. Oneself itu maknanya sama dengan diri sendiri. Misalkan kayak Hi, my name is Margaret. Hi, my name is Nirina, dan lain sebagainya. Maknanya sama dengan myself. Kalau others yang lainnya, herself dirinya, a little sister adalah seorang adik perempuan. So, the correct answer is A. Introduction of oneself. Okay, next, number 3. Disajikan sebuah dialog transaksional yang sama, siswa dapat menentukan rincian deskripsi yang terdapat dalam dialog tersebut dengan benar. From the dialogue, dari dialog tersebut, dan dialog ini maksudnya ya, we can infer that Margaret is a bla bla bla. Kita bisa mengira-ngira bahwa Margaret tuh anaknya seperti apa sih, perempuan yang bagaimana. Nah, apakah friendly? Friendly artinya adalah ramah, stubborn, keras kepala, pick me. Apakah dia seorang pick me girl or vicious? The answer is A. Friendly, yaitu dia anaknya yang ramah. Kita bisa lihat dari mana? Dari percakapan yang akhir-akhir ini. Hi sister, I'm Margaret. It's so pleased to see you. Halo mbak, namaku Margaret, senang berkenalan dengan kamu. Terus Sabrina jawab, Hello Margaret, it's pleased to see you too dear. Sangat senang berkenalan dengan kamu juga. How can I call you? Aku harus panggil kamu apa nih gitu ya. Kalau Margaretnya bilang Mar is perfect. Mbaknya bisa manggil aku Mar karena Mar itu sempurna gitu. So, Margaret is a friendly girl. Next, number 4. Disajikan sebuah dialog tentang animal activities, siswa dapat menentukan rincian deskripsi yang terdapat dalam dialog dengan benar. What is Andrew's pet? Pet itu adalah, iya benar banget, pet adalah hewan peliharaan. Berarti apakah hewan peliharaannya si Andrew? Kita lihat di sini. Benny, is this your dog? Benny nanya, apakah ini anjingmu? Yes, his name is Buster. Nah, dari sini aja udah ketemu jawabannya. Berarti Andrew's pet is apa? Oke, the answer is B, a dog. Meskipun Andrew yang bukan yang menyampaikan, tapi Benny, tapi kita bisa mengetahui kalau hewan peliharaannya Andrew adalah dog, ya. Oke, easy kan? Mudah banget. Next, number 5. Nomor 5. Disajikan sebuah dialog tentang animal activities yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam dialog tersebut dengan benar. Why did Andrew give his dog a training? Kenapa sih Andrew itu memberikan anjingnya training atau pelatihan?
Nah, kita cari dulu di sini yang ada kata train. Trainnya itu mana? Train itu bukan diartikan sebagai kereta, tapi diartikan sebagai pelatihan. Dari awal sampai dengan akhir yang ada kata train cuma ada satu ya guys. Di sini aja nih bestie. Your dog is well trained. Nah, kita sesuaikan lagi yang ada di sini. Kenapa si Andrew itu memberikan training kepada dognya? Apakah because his dog like meeting new people? Karena anjingnya itu suka bertemu dengan orang baru? Or because his dog would chase other animals around? Atau karena anjingnya itu akan mengejar, chase itu bisa diartikan mengejar ya, hewan-hewan yang lainnya yang ada di sekitar dia. Or C, because his dog love beating other animals, atau anjingnya itu suka menggigit hewan yang lainnya. Or D, because his dog would run after the ducks, karena anjingnya itu akan mengejar ducks atau bebek. Chase sama run after itu artinya sama-sama mengejar. Kalau kita lihat di sini, your dog is well trained a bit. Yes, sih sedikit gitu. If I do not have him on a lead, kalau aku tidak memimpinnya, berarti a lead ini masuknya ke well, ke train ini. Maknanya sama ya. He would chase the ducks. Dia akan mengejar si ducknya. Jadi kalau dog yang tidak dikasih training, dia akan mengejar duck. So the answer is D, because his dog would run after the ducks. Next, number 6. Disajikan sebuah dialog tentang animal activities yang sama. Siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam dialog dengan benar. He would chase the ducks. The synonym of the word chase is, jadi kata chase itu maknanya apa sih gitu ya? Mempunyai makna yang sama dengan apa? Apakah get rid of? Kalau get rid of itu artinya kabur. Run away from juga kabur. Kemudian retreat. And the answer is hunt. Hunt kan hunting ya, mengejar, memburu. Jadi chase itu sama dengan hunt. So the synonym of chase is hunt. D. Next, number 7. Disajikan sebuah teks deskriptif tentang negara Indonesia. Tentang negara Indonesia, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. What is the writer's intention on writing the text above? Apakah tujuan penulis dalam menulis teks di sini? Intention itu maknanya sama dengan aim, or goal, or purpose. Semuanya mempunyai makna yaitu tujuan. Kita lihat dulu, ini jenis teksnya adalah teks deskriptif. Jadi kalau ada teks deskriptif, kalau ditanyakan tujuan, cari yang ada kata spesifik. A, B, C, D, spesifik atau particular. A, B, C, D, yang ada kata spesifik cuma A sama yang B. So, we have to forget for the C and D. Kita lupakan aja yang C sama D, kita fokus dengan yang A and B. A, to tell about specific description about Indonesia, untuk menceritakan atau memberitahu deskripsi yang spesifik tentang Indonesia. Yang B, to inform about Indonesian's population specifically, untuk menginformasikan tentang populasi Indonesia secara spesifik. The answer is A. Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena yang A ini general. Dia itu penjelasannya, deskripsinya meskipun spesifik, tapi mencakup semuanya. Kalau yang B ini terlalu spesifik karena yang diceritakan hanya tentang population. Sedangkan teksnya ini tidak hanya tentang population, tapi tentang Indonesia secara keseluruhan. So, the answer is A. To tell about specific description about Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, di belakang saya back sound-nya ada suara-suara tadarus ya, karena ini bulan puasa, jadi ya seperti inilah nuansananya. Biar lebih keras aja nih Ramadannya. It's okay ya. Oke, kita lanjut number 8, nomor 8. Disajikan sebuah teks deskriptif yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam teks dengan benar. Why does Indonesia consider to be the fourth most populous country? Kenapa Indonesia itu consider, dipertimbangkan sebagai fourth most populous country, negara terpadat keempat? Kenapa coba? Kita cari yang ada di sini. Ada kata populous nggak? Ada dong, di paragraf pertama ini ya, populous ada kata di sini, populous, and it's the world fourth most populous country.
Apakah yang A? Alasannya because it has more than 70,000 island, karena dia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Or B, because it has thousands of ethnicity, linguistic, and religions, karena dia memiliki ribuan etnik, kemudian linguistik berarti hubungannya dengan bahasa, and religions, agama. Because it has 33 provinces with over 200 million people, karena dia mempunyai 33 provinsi dengan lebih dari 230 juta orang. Kemudian because it has majority Muslim population, karena paling banyak itu populasinya masyarakat Muslim. The answer is C ya, because it has 30 provinces with over 230 million people. Ini yang coret-coretnya kurang ke bawah guys, harusnya ya C. I'm sorry for that. Jadi ini jawabannya C ya. Kita bisa lihat dari mana? Dari sini. It has 33 provinces with over 230 million people, including myself, and is the world's most populous country. Nah, pertanyaannya kan match-nya sama yang ini, so the answer is C. Next, number 9. Disajikan sebuah teks deskriptif yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. The world's fourth most populous country. The underline word has closest meaning with. Yang di underline berarti di garis bawah ya. Populous berarti dia dari kata population, populasi. Populous berarti populasinya banyak ya. Nah, maknanya berarti sama dengan apa? Sama dengan crowded. Kalau banyak kan identik dengan ramai. Crowded itu juga diartikan ramai atau banyak atau penuh atau padat. So the answer is D. Next, number 10. Nomor 10. Disajikan sebuah petikan kalimat dari teks yang sama, siswa dapat menentukan rujukan kata yang terdapat dalam teks dengan benar. It has 33 provinces with over 230 million people. The word it refers to, kalau ada kata refers berarti mengacu pada, mencari rujukan katanya. Untuk mendapatkan rujukan kata yang benar, kita harus memperhatikan kalimat sebelumnya. Nah, ini kan tidak tiba-tiba it has 33 provinces, tapi di depannya ada prolognya. Indonesia is bla 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 bla. Kemudian Indonesia lagi. Indonesia is I know it well bla 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 bla. Ini atau dia mempunyai 33 provinsi. Nah, dianya ini ke siapa? Berarti jawabannya adalah yang sebelumnya. Sebelumnya itu bukan island, ya kan? Kan ini island itu menjelaskan yang sebelumnya lagi, yaitu adalah Indonesia. Jadi kita harus mencari yang akarnya itu di mana, gitu ya. So, it refers to Indonesia. Next, number 11. Disajikan sebuah kartu ucapan, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Ini adalah greeting card, bagus ya tulisannya. The composition was so nice, tulisannya bagus banget. The sender sent this greeting card to, pengirimnya itu, si Lori ini, ngirimin kartu ucapan ini untuk apa sih, gitu ya. A. Welcome a newborn baby in the family, menyambut kelahiran bayi di sebuah keluarga. Apakah dia nyambut doang? Enggak dong. B. Congratulate a newborn baby, menyelamati atau mengucapkan selamat kepada a newborn baby, bayi yang baru lahir. C. Wish a newborn baby's life will be completed with beautiful memories, mendoakan semoga bayi yang baru lahir ini hidupnya akan dipenuhi dengan memori yang indah. Yang C. To take a new baby on many adventures, untuk membawa bayi yang baru lahir ini berpetualang di berbagai adventures. So, the answer is C ya. Wish a newborn baby's life will be completed with beautiful memories. Dari mana? Dari sini. May your life be filled with beautiful stories and cherished family memories. So, the answer is C. Easy, ini easy banget. Nomor 11 ini mudah guys. Oke, next, number 12. Disajikan sebuah kartu ucapan yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa dengan benar. What is the girl's rules mentioned by Lori? Peraturan apa nih tentang perempuan yang disebutkan sama Lori? The answer is A.
Reading is a must since it will take us on many adventures. Membaca itu adalah suatu kewajiban karena dengan membaca itu kita bisa pergi kemana-mana. Dalam arti pergi kemana-mana kita tuh bisa berpetualang melalui apa yang kita baca. Jawaban A ini kita bisa dapatkan dari mana? Dari sini. Reading will take you on many adventures. Girls rule. Nah, berarti yang ini, reading ini adalah girls rule-nya, aturan tentang perempuan. Perempuan tuh harus bisa baca, bukan bisa ya, harus mau membaca. Oke, next, number 13. Disajikan sebuah kartu ucapan yang sama, siswa dapat menentukan persamaan makna kata atau sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. Cherished family memories. The underlined word can be replaced with, maknanya sama dengan sinonim. Jadi kalau ada soal yang seperti ini jangan bingung, maknanya dia disuruh mencari sinonim. Cherish itu maknanya sama dengan apa? Nurture, ya. Cherish itu diartikan bisa menghargai, mengapresiasi, mengembangkan itu juga bisa. Artinya dia itu mempunyai makna dengan nurture. Kalau hurt kan menyakiti ya. So the answer is B, nurture. Next, number 14. Disajikan sebuah notis, peringatan, pemberitahuan gitu ya. Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Notice to visitors, ini adalah bentuk notisnya. Kemudian ditanyakan adalah tujuannya atau purpose. What is the purpose of the notice? Tujuan dari teks tersebut apa? Notis tersebut apa? To inform visitors about the rules of using camera device, menginformasikan kepada visitors atau pengunjung tentang aturan dalam penggunaan kamera. Ya. Yang B, to remind visitors to use their camera device, untuk mengingatkan kepada visitor menggunakan kamera device. C, to explain visitors how to use camera device properly, menjelaskan kepada visitors bagaimana cara menggunakan kameranya itu secara proper, secara baik, secara benar. D, to notify visitors to leave their camera device in the counter, untuk memberitahu visitor untuk meninggalkan kameranya itu di counter atau di tempat penitipan gitulah. Kalau kita lihat di sini, visitors who are using handphone cameras, bla 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 bla. Ensure to stick the sticker on your device during your trip. For those who are not at the museum counter, keep the receipt and for you the flash to take pictures in the museum area to protect the world's historical items. The answer is A, to inform visitors about the rules of using camera device. Menginformasikan kepada pengunjung tentang aturan-aturan. Di sini tuh maknanya aturan semua kan ya. Yang pertama, using kamera itu akan mendapatkan charge kalau digunakan di dalam museum. Kemudian disuruh stick the sticker, ini aturan lagi, ya kan? Rules. And then for those who are not at the museum counter, keep the receipt. Dan sampai dengan akhirnya itu tadi, semua maknanya adalah untuk rules-nya using of camera device. Number 15. Disajikan sebuah notis, siswa dapat menentukan rincian peristiwa dengan benar. What will happen if visitors ignore the notice? Apa yang akan terjadi jika visitors atau pengunjungnya itu ignore, berarti tidak memperhatikan gitu ya, tentang notisnya? The answer is, jawabannya adalah D, they will be fined. Fine itu apa artinya? Iya, didenda, mereka akan kena denda. Padahal di teksnya kan nggak ada didenda ya? Ya nggak ada, tapi ada kata charge. Charge sama fine itu memiliki makna yang sama. They are synonym. Digital cameras or video cameras in the museum area will be charged. Akan dikenakan charge. So the answer for number 15 is D. They will be charged. Okay, next number 16. Disajikan sebuah pesan singkat. Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Why does Diana send short message to Mac? Kenapa Diana itu mengirimkan short message ini kepada Mac? A, she asked Mac for waiting her in the train station. Dia meminta Mac itu untuk menunggu di stasiun kereta. B, she doesn't know how to get to the town. Dia nggak tahu gimana caranya ke kota. C, she asked Mac for picking her and her sister up in the train station. Dia meminta tolong kepada Mac agar menjemput dia dan adiknya di stasiun kereta. D, she wants to meet Mac first. Dia ingin banget ketemu sama Mac duluan gitu ya. Oke, kita lihat di teksnya. Tahun lama banget 2014, tapi it's okay. Yang penting kita belajar isinya. Mac, my sister and I will arrive tomorrow morning at 3 o'clock.
adikku dan aku akan sampai besok pagi jam 3. Could you pick us up at the train station? Bisakah kamu menjemput kita di train station? It's the first time we have come to your town and we don't know anyone else. Ini pertama kalinya kita datang ke kotamu dan kita nggak tahu siapapun selain kamu. Thanks, thank you. Nah, the answer for number 16, jawaban nomor 16 adalah why does Diana send short message to Meg? C. Karena she asked Meg for picking her and her sister up in the train station. Ini sama nih. Could you pick us up at the train station? Bisakah kamu menjemput kami di train station? Gitu ya. So the answer is C. Next, 17. Disajikan sebuah petikan kalimat dari teks yang sama, siswa dapat menentukan rujukan kata dengan benar. It's the first time we have come to your town. The word your refers to pertama kali nih kita datang ke kota kamu. Nah, kamunya itu mengacu pada siapa? Iya, mengacunya pada si Meg, ke kota kamu lah. Yang dikirim kan Meg ya kan, makanya adalah your-nya mengacu pada Meg, kotanya Meg. 18. Disajikan sebuah teks recount tentang pengalaman yang menyenangkan, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Ini adalah teks recount. Ingat, kalau teks recount tujuan itu biasanya berupa to tell atau to retell. Yang A, B, C, D, yang to tell, to retell, itu ada A, B, and D ya. A, B, and D. Yang C kita buang aja. Nah, the writer wrote the text above aim to. Jadi penulis itu menulis teks ini tuh tujuannya untuk apa sih? Aim, ya kan, bertujuan untuk to tell her last holiday in Malioboro. Apakah hanya memberitahu liburan terakhirnya itu di Malioboro? Apakah ketika dia di Jogja ini hanya di Malioboro? Enggak dong, dia kan ada di nih. Ada di Brahmana, Siwa, Wisnu dan lain sebagainya, dan Keraton, and then many things, Borobudur and another one. And then yang B, to retell about her quality time with her students in Yogyakarta, untuk menceritakan kembali tentang quality time-nya dia gitu ya bersama siswa-siswinya di Yogyakarta. C, tadi udah nggak ngikut yang C. D, to tell about her last time with her students during holiday, untuk menceritakan tentang waktu terakhirnya dengan murid-muridnya selama holiday. Apakah ini waktu terakhirnya? Tidak, ini liburan yang paling baru, yang paling kemarin tuh loh, yang baru terjadi gitu ya. So the answer is B, to tell about her quality time with her students in Yogyakarta. Ini ceritanya mereka lagi jalan-jalan ke Yogyakarta gitu. Ada di Malioboro, kemudian Prambanan, and then Keraton, and many more. Number 19. Disajikan sebuah teks recount yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam teks dengan benar. When did they go home? Apa tuh maknanya? Kapan mereka pulang? Kapan mereka pulang gitu ya. Nah, kita cari dulu nih, berangkatnya mereka kapan? Apakah Friday, ataukah Saturday, or Tuesday, Monday, Sunday? Let's see from here. Kita lihat di sini ya. When did they go home? Kapan dia pulang? They went to Yogyakarta. Mereka berangkat ke Yogyakarta adalah Friday. Ini ya. Nah, and then let's see. Kita lihat lagi. Yang kedua kejadiannya on Saturday morning. Di hari Sabtu pagi, we went to Yogyakarta. Kita berangkat ke Keraton Yogyakarta. And then at 6 p.m. Okay, we touched Wester at 4 p.m. At 6 p.m. we heard the declaration that the Borobudur entry will be closed. In the evening, berarti eveningnya miliknya siapa? Ngikut siapa? Ngikut yang Saturday ya. In the eveningnya ngikut Saturday. So the answer is on Saturday evening. In the evening we left Yogyakarta by bus. Maknanya sama dengan they go home. So the answer for number 19 is D. Okay, number 20. Disajikan sebuah teks recount yang sama, siswa dapat menentukan ide pokok paragraf yang terdapat dalam teks dengan benar. What was the main idea of second paragraph? Second paragraph itu paragraph berapa? Paragraf kedua. Okay, the writer, her student, and her students went to Yogyakarta.
penulis dan siswa-siswinya atau muridnya itu pergi ke Yogyakarta. Apakah itu second paragraph? No, it's kalau yang A itu in the first paragraph, paragraf pertama. B, the writer and her student remodeled some sanctuaries. Mereka tuh remodeled some sanctuaries. Apakah mereka remodel? Enggak ya. Bukan penulis sama muridnya yang remodel, tapi Wisnu Sanctuary-nya itu sedang di remodel atau dibangun ulang, dimodelisasi ulang gitu. Mungkin rusak terus kemudian diperbaiki gitu. Itu bisa diartikan remodel. Kemudian yang C, the writer and her students enjoyed Prambanan Temple. Mereka itu menikmati Prambanan Temple. Apakah iya? Iya. Apa iya? Iya ya, mereka ke Prambanan Temple. Ada ini, mereka menikmati sanctuaries Brahmana, Siwa, Wisnu. Kemudian they are tourist training. Ini mereka bilang seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan ke Yogyakarta. Yang D, the writer and her student adventure in Yogyakarta. Kalau yang D ini terlalu singkat karena Yogyakarta-nya cuma disebutkan di akhir, tidak dari awal. So the answer for the main idea of second paragraph is C. The writer and her students enjoyed Prambanan Temple. Next, number 21. Disajikan sebuah petikan dari teks recount yang sama, kemudian disuruh nyari sinonim yang terdapat dalam teks dengan benar. The crowns that a brilliant and amicable eye drove at. The amicable word has close meaning with. Amicable itu maknanya seperti friendly gitu ya, ramah gitu loh, kayak enak dilihat, itu amicable. Nah, so the answer for amicable is A, friendly. Next, 22. Disajikan sebuah undangan tentang pesta kelulusan. Siswa dapat menentukan tujuan dari penulisan teks dengan benar. Jane, ya kan? Yang undang siapa? Jane dong ini. Jane Elizabeth II sends this invitation because, mengirimkan invitation ini karena apa? Yang A, she wants to have graduation party in the clubhouse. Dia ingin mengadakan pesta kelulusannya itu di clubhouse. Apakah dia ingin doang? Enggak dong. Kan ini sudah ada invitation-nya, berarti dia udah ada niat, bukan keinginan aja. Yang B, she intends to invite her friends in her graduation party. Dia berniat atau bermaksud mengundang teman-temannya agar datang di pesta graduation-nya. C, she's going to be graduated soon. Dia akan segera di-graduated, diwisuda. D, she needs her friends to celebrate her party. Dia butuh teman-temannya untuk merayakan pestanya. Jadi Jane itu mengirimkan kira-kira untuk apa? The answer is B, she intends to invite her friends in her graduation party. Jelas kalau kita mengirimkan undangan, paling nggak berarti kita mengundang seseorang untuk datang, entah itu di pesta graduation party, or wedding party, or birthday party, and many more. Intinya kita mengundang seseorang untuk datang ke acara kita. Itu adalah invitation. Jadi cari yang ada kata-kata invite-nya. Kebetulan ABCD yang ada kata invite cuma satu, yaitu yang P. Oke, 23. Disajikan sebuah undangan yang sama, siswa dapat menentukan rincian peristiwa yang terdapat dalam teks dengan benar. What is the recipient supposed to do after receiving the invitation? Apa yang recipient berarti penerima seharusnya lakukan after receiving the invitation, setelah menerima invitation ini. A, purchase a gift for Jane. Membeli hadiah untuk Jane. B, prepare a dress code. Menyiapkan dress code. C, confirm their attendance. D, come to the clubhouse by 14 April. Datang ke clubhouse tanggal 14 April. Oke, kalau ada seperti ini guys, recipient supposed to do after receiving the invitation. Kalau di luar negeri itu, baik kita datang ataupun tidak, kita harus mengonfirmasi kedatangan kita. Konfirmasinya kepada siapa? Kepada RSVP. RSVP ini adalah bahasa Perancis. I forgot about that. RSVP stands for what? I forgot about that. I'm sorry for this. But intinya RSVP adalah yang kita konfirmasi. Biasanya nama orang kemudian ada nomornya. Nah, kita bisa memberikan konfirmasi kita regards to we will come or no, gitu ya. Nah, so the answer is C, confirm their attendance. Jadi konfirmasi dulu kedatangannya. Mau datang atau tidak kita konfirmasi melalui RSVP. Oke? Next.
24. Disajikan sebuah teks dialog transaksional tentang meminta dan memberi pendapat. Siswa dapat menentukan rincian deskripsi yang terdapat dalam teks dengan benar. From the dialogue above, what does Naomi's father suggest to her? Apa yang bapaknya Naomi itu sarankan kepada Naominya? A. Look after Ami's mother and keep her spirit. Look after itu apa? Sama dengan take care, merawat. Apakah Naomi disuruh merawat ibunya Ami dan memberikan semangat untuknya? Yang B. Come upon Ami's mom and give her moral support. Datang ke ibunya Ami gitu ya, dan give her moral support dan memberikan dukungan moral. C. Hit Ami's mother for the second time in front of the school. Menabrak ibunya Ami untuk kedua kalinya. Ini ngeri banget ya, kejam ini malahan. In front of the school, di depan sekolahnya. Yang D. Visit Ami in the hospital. Mengunjungi Ami di hospital. Nah, di sini kejadiannya adalah ibunya Ami itu ditabrak di depan sekolah. I heard that your friend's mom got into an accident yesterday. Aku dengar teman dari ibumu itu kemarin kecelakaan. Yes, Ami is so sad right now. Ami sekarang sangat sedih. What happened? Apa yang terjadi? Her mom's motorcycle hit a car in the front of the school. Motor ibunya itu nabrak mobil di depan sekolah. Oh, that's too bad. I think you should visit Ami and keep her spirit. Aku pikir kamu tuh harus datang ke rumahnya Ami dan memberikan dia spirit gitu ya. So the answer is B. Come upon Ami's mom and give her moral support. Dapatnya dari mana? Dari sini guys. Gampang kan? Gampang. As long as we learn, we will get the answer. If there is a will, there is a way. Next, 25. Disajikan sebuah teks dialog transaksional tentang meminta dan memberi pendapat yang diparafrase dengan satu rumpang. Siswa dapat menentukan kata hubung atau conjunction yang tepat untuk mengisi rumpang tersebut. Complete the dialogue below by using appropriate conjunction. Yang bawah ya. Maybe you'll believe it, bla bla bla, you get your lung cancer. Ini ceritanya apa sih kok tiba-tiba disuruh begini? Ceritanya nih ya, Fahdi ya itu ngobrol sama Roni. I just don't understand why you guys like smoking. Aku tuh gak paham banget ya kenapa kamu semua itu suka rokok. Well, it's nice you know. Itu keren, itu cool banget, chill banget gitu ya. Nice? Wah dia bilang gitu. What's nice about smoking? In my opinion, there is nothing nice about smoking. It's cancer for your health and it's waste your money. Bahaya banget buat kesehatan kalian dan menghabiskan uang guys, gitu ya. I've heard many times, but I don't believe it. Aku udah dengar itu berkali-kali, tapi aku gak percaya tuh Roninya bilang kayak gitu. Terus dia gregetan dong. Maybe you'll believe it. Mungkin kamu akan percaya kali ya. When you get your lung cancer. Ketika kamu kena lung cancer, kanker paru-paru. So the answer is D.